Kalau Anies Jokowi, saya nggak akan milih Anies. Anda tidak begitu objektif dong. Oh, itu justru objektif. Kan yang saya protes adalah kewajaran dan kepantasan. Jadi kalau kemudian Anies merelakan dirinya, maaf nih Mas Anies ya, melacurkan diri untuk menerima ketidakwajaran dan ketidakpantasan untuk Indonesia, ini kan nggak usah nyalon gitu. Tapi gue sih yakin Jokowi nggak akan quote unquote menurunkan kelasnya menjadi cawap. Yakin gue. Iya, tapi sekarang ini dia nggak berhenti kampanye tuh gimana tuh? Sejauh ini pesan terbarunya kepada relawannya agar penting mempertimbangkan calon ke depan itu yang bisa dan memang mau melanjutkan program pemerintah sebelumnya, program dia kan. Iya, iya. Itu kan pandangan seorang negarawan juga, bukan? Ya itu negarawan, tapi ini negarawan lucu nih Pak Jokowi ini. Hello, we are together again. This time it's another exciting time. We are here on Bravo Iwan. I'm not alone this time like the time before, together with, of course, my best friends. First is, of course, on my left here is, saya perkenalkan langsung, Dr. Henry Satrio, founder Kedai Kopi Lembaga Survei. Bung, Terima kasih. salam apa nih? Salam olahraga? Bukan ya? Salam politik? Merdeka! Tentu saja, my best friend, Bapak Sulaiman Sakib. Kang Ule, Kang. Salam apa kita nih, Kang? Salam kompak. Salam kompak. Bapak. Iya. Bapak-bapak. Jadi, Tua banget ya, tua banget. tapi kita pemain bola semua ini, jangan salah. Yes. Jangan salah. Apa tuh? Pemain bola, pemain sepak bola. Mau dikontrak. Bener kita main bola. Oh iya, beneran main bola yuk. Serius ya? Kita kembali ke sini. Gaya banget. Ngajak main bola. Ya, masih muda kan kita in our team. Kasih lihat dong. Iya. Liverpool, walk on, walk Iya, on. zaman walk on. With hope Never in walk your alone. heart, and you never walk alone. Sedap. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Ya. Kang Ule dengan Dr. Henry Satrio kali ini yang paling sedang in hari-hari ini, seminggu terakhir terutama Bjorka, hacker ini. Komen pertama apa nih, Bung Hensat? Bener nggak udah sikap Indonesia nih? Gini, Terhadap saya kalau ngomongin Bjorka ya, saya ingat quote-nya Rocky Gerung tuh. Oh iya? Dia mengatakan bahwa hoax terbaik itu diciptakan oleh pemerintah, kata dia gitu. Nah, Bjorka ini kan sebuah fenomena yang sebetulnya ya buat kalangan netizen bukan hal baru gitu kan. Tapi kemunculan tiba-tiba, selesainya juga tiba-tiba, ketangkepnya juga tiba-tiba gitu kan. Jadi agak bingung juga saya sebetulnya apa tujuan Bjorka. Jadi saya sempat juga kepikiran, ini pengalihan isu kali ini gitu kan, atau apalah gitu. Tapi ya sekarang kan katanya udah ketangkep tuh, bener apa tidak? Bener apa Kita tidak? nggak tahu tuh. Apakah beneran atau tidak? Ya hanya yang nangkep yang tahu dan yang ketangkep yang tahu gitu kan. Kenapa saya ragu-ragu juga? Karena ini saya baca tweetnya Ismail Fahmi juga tuh, founder Drone Emprit itu banyak catatan juga tentang Bjorka. Terus kemudian di antara teman-teman juga yang di-spill oleh Bjorka itu sebuah data yang sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Gitu. Biasa aja. Dan Data tentang biasa, umum Munir ya. kan ada di Tempo udah tuh, kita udah bisa baca gitu. Jadi mudah-mudahan aja nih perbincangan kita tidak menggugah hacker lain lebih dahsyat dari Dari Bjorka. Ya. Bjorka. Tapi ya itu menurut saya Udah selesai nih? bukan selesainya, tapi fenomena Bjorka ini Artinya apa maknanya? menggambarkan memang ini kalau benar ya dia memang sosok yang independen Oke. yang melakukan spill data itu. Ini kan bentuk protes digitalnya masyarakat. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bikin parlemen jalanan demo, nah ini hacker-hacker seperti Bjorka ini kan dia protes kondisi masyarakat dengan cara itu gitu ya. Makanya yang diserang atau yang dituju adalah para petinggi-petinggi yang memang petinggi negara yang memang masyarakat paham juga gitu. Tapi kenapa sebagian mereka kebakaran jenggot kalau memang Bjorka ini tidak begitu serius ya, Bung?
Ya kalau dramanya memang harus kebakaran jenggot kan kebakaran jenggot. Tergantung sutradaranya. Ayo kebakaran jenggot, gitu kan. Apa kata saudara ya? Ya Anies Baswedan di-spill datanya santai aja. Santai. Udah gitu lucunya kan Anies Baswedan itu di-spill setelah Denny Siregar bilang ya kalau berani Anies Baswedan dong, besoknya dikeluarin Anies Baswedan. Dikeluarin tentang Anies Baswedan. Jadi Tetap tenang aja tuh Anies Baswedan. Iya santai aja. Santai Makanya, aja. Dan isu Bjorka ini cepat sekali menghilang gara-gara ada salah satu pemain media sosial juga, pegiat media sosial juga, Eko Kuntadi. Dia salah nyela. Salah nyela. Apa namanya yang dikritik secara vulgar itu ternyata memang orang hebat negeri ini gitu ya, orang hebat negeri ini. Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama gitu. Dia udah kalau nggak salah hari ini sudah mundur tuh dari Ganjaris. Dari Ganjaris. Yang repot kan Ganjar Pranowo nih udah namanya makin tenggelam gara-gara Puan mau naik kan. Disikat ini juga gitu ya. Jadi bingung juga gitu. Istilahnya Apalagi, Kang Uli seorang Henry dapat peluru banget nih Kang hari-hari ini Kang. enggak juga karena Mas Eko sama saya beberapa kali ketemu di TV gitu. Jadi makanya wajar kan ada orang kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi memang agak repot rupanya nih. Saya dengar sama Ibu Imas ya. Imas. Itu minta maaf ke umat Islam gitu ya. Oke. Jadi nggak cuma ke dia. Ya, oke lah. Dinamika. Kepleset. Kepleset, terantuk, terjatuh, pingsan dulu sekarang nih. Impactnya pada Ganjar Pranowo. Impactnya Ganjar Pranowo tuh. Jadi ya justru banyak orang yang mengatakan wah ini ada duri di dalam pergerakan Anda ini gitu-gitulah gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah Mas Ganjar jadi fokus dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah ya. Biar fokus dulu. Jadi banyak sekali nih isu-isu akhir-akhir ini ada Effendi Simbolon, terus kemudian sebelumnya Effendi Simbolon versus Jenderal Dudung. ya versus Jenderal Dudung gitu. Waktu itu depannya ada Panglima padahal. Gitu ya. Tapi sudahlah itu sudah selesai. Oke. Terus Demo-demo misalnya. demo-demo ini seru ya. Ini kan dua-duanya pegiat TV nih, penggemar atau penonton Bravos Radio dimanapun Anda berada. Itu gimana ceritanya tuh? Demo-demo itu bukan jadi berita seksi lagi katanya di TV itu atau ada agenda lain TV-TV? Mantap Bapak. Mantap, mancingnya mantap sekali. Prolo lah bro. Prolo. Ya. Kalau gua sih nyebutnya ini prolo. Prolo tuh maksudnya? Awalan aja. Dulu juga pas 98 awalannya tidak ada gaungnya kan, mulai dari Solo, Jogja. Prolo aja. Seberapa kuat pertanyaannya masyarakat nahan beban ini? Dulu, kalau gua kan simple. Dulu dengan jumlah yang sama belanja ke toko itu keranjang penuh. Kemarin gua belanja Dengan rumah rupiah yang sama. Cuman dapat dua tas doang dengan uang yang sama ya. Tasnya gede nggak? Berapa? Tanah gede. 2 ton. Kita perlu tahu juga kan. Iya. Jadi kalau dia belanja sampai 2 tas itu, tasnya seberapa gede? Iya. Jadi uang yang sama dulu troli penuh, sekarang cuma 2 tas. Mungkin seorang Bung Hensen nggak ngerasain itu kan, nggak ngerasain itu. Ada penurunan nilai. Nggak ngerasain. Iya, soalnya temannya coba itu, temannya siapa tadi, siapa Coba lagi. sekarang kita lihat nih. Kang Iwan jaketnya Liverpool. Jaket olahraga. Iya. Ketahuan lah. Sederhana gitu. Saya juga kaos ini adanya di distro kan ketahuan harganya. Kalau kemeja Hermes gini, Benar. kemeja Hermes gini, apalagi tadi ngomong belanja 2 tas. Boleh 2 tas, isinya dong, isi mereknya dulu kan. Ya, luar biasa. Ya. Pasar Senen. Tapi juga jangan Oke, salah. kalau gua demo itu benar. Seberapa Itu- kuat masyarakat nahan beban ini? Dulu waktu 98 kan, triggernya itu memang pada saat ibu-ibu mulai bersuara marah. Iya. Waktu itu susu formula yang nggak ada. Kemudian yang kedua adalah telur harganya meningkat. Meningkat. Nah, ini Tajam. sekarang juga udah mulai tuh telur tuh. Tekanan masyarakat, jadi masih ini Sanggup sebuah apa enggak gitu. Oke. Makanya Dan kalau kayak tadi Bjorka buat lo ngapain lah isu receh gitu ditanggepin serius sih. Ya karena emang sutradaranya Menurut gua ya. pengen gitu. Makanya kan kita tadi ngomong, kan gue mulai dengan
apa yang dikatakan Rocky kan, hoax terbaik adalah yang dibuat oleh Pabrik, Pak, ya, pabrik. pemerintah. Jadi kan begini-begini aja gitu. Pabrik isu pemerintah. Makanya Bjorka bilang aneh, bikin tim sus apa? Nggak ada kerjaan lain apa gitu selain nurunin harga gitu. Maksudnya buat pemerintah ngapain sih yang begini ditanggepin gitu? Ya kalau hacker keren kan. Kenapa? Kalau hacker keren kan nggak bisa disuspend atau disuspend hidup lagi dong. Udah dikalahkan hacker itu. Doxing itu pekerjaan paling minimal. Jadi para hacker tanya, kenapa sih serius amat pemerintah untuk isu-isu receh? Wajar kalau buat gua seorang Dr. Henry mengatakan ini didesain jangan-jangan pertanyaan itu. Karena itu isunya isu kecil banget. Ya jangan-jangan memang ini untuk mengimbangi demo mahasiswa. Ya bisa jadi. Kalau misalkan Bjorka itu protes sama siapa? Erick Thohir gitu. Ya buka aja aliran duitnya Erick Thohir pribadi kalau dia benar hacker loh. Kalau dia benci sama Anies, buka coba aliran duit Anies yang menurut dia salah. Ngapain buka KTP gitu? Lu pinjol. Itu bagus tuh. Jadi judul. Iya. Ule, Bjorka itu pinjol. Ngumpulin KTP orang. Iya. Kalau menurut gua. Nah, ini balik lagi ke demo mahasiswa itu memang akan besar pada saat ada dukungan dari mak-mak, dari ibunya. Kenapa? Karena dia pulang kagak diomelin sama mamanya. Jadi suruh demo lagi tuh. Tapi ngeliat sosmed sekarang beberapa menurut gua gerakan demo kemarin itu dapat dukungan tuh. Dapat dukungan. Gua lihat di sosmed, maaf ya kita nggak bisa gabung karena anak saya demam apa gitu. Jadi menurut gua demo kali ini ada publik yang mulai mendukung. Tekanan lagi-lagi perut lah, urusan perut. Pak Henry itu, Dr. Henry pulang, istri ngomong kurang duit di tanggal segini, teriak gitu. Lupa dengan demokrasi kita. Bawaannya revolusi. Di bawah kuasa tirani, kususui Lagu jalan pergerakan. hidup ini. Lagu pergerakan. Mengenang masa-masa berdemonstrasi dulu ya, Bu. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita. Itu merdeka, teman-teman. Saya ingat banget. Pasti di antara kerumunan waktu itu mestinya ada seorang Henry Satrio, Kang Uli. Liputan pada masa-masa tahun 98 sampai menjelang 99 ya. Nah, ya, sebetulnya demo itu kalau buat gua lah, gua bukan orang politik ya. Demo tuh ngeri sisi lain. Ngerinya kalau makin susah nyari duit. Dengan eskalasi kayak gitu. Tapi tidak demo. Kan itu ya. Perubahan radikal. Waktu itu kan saya hadir sebagai salah satu pembicara di acaranya Indef. Indef itu kan keren banget tuh untuk ekonomi ya. Yang salah satu jadi pembicara itu Prof. Didin. Ini tolong dikoreksi ya Prof ya. Jadi waktu itu dia bilang begini. Itu kan pemerintah mengumumkan bahwa ada peningkatan nih tingkat ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi 5% kalau nggak salah. Nah dia bilang itu tuh disebabkan oleh kekayaan yang meningkat 40 orang terkaya di Indonesia. Jadi bukan karena yang masyarakat miskin kota makin atau buruh tani masyarakat miskin kota itu makin sejahtera, tapi karena yang di atas ini kekayaannya meningkat. Mereka mengangkat. Nah itu mengangkat angka peningkatan ekonomi. Jadi kalau kemudian pemerintah mengembar-gemborkan itu angka peningkatan ekonomi kita meningkat kok. Ekonomi kita tuh angkanya begitu, iya. Dengan bahasa lain Anda mengatakan, Bung Hensat, bahwa pertumbuhan ekonomi yang diganggukan pemerintah sebenarnya semu gitu? Semu, karena yang Tajirudin itu. Itu adalah 40 orang terkaya di Indonesia itu. Makin kaya mereka. Iya. Dan di 40 orang terkaya itu nggak ada yang dosen tuh. Nggak ada yang dosen? Nggak ada yang dosen. Tidak yang akademisi? Aduh, dosen. Pemilik kampus tapi ada dong. Masa sih? Ada dong, pemilik kampus. Aduh. Tapi mall kenapa penuh ya? Gue juga bingung. Gini, nah ini dia. Kalau masyarakat Jakarta itu, mall itu bukan pusat perbelanjaan, pusat pariwisata menurut gue. Jadi mereka itu main jalan-jalan aja. Jalan-jalan terus ujung-ujungnya paling food court kan. Kayak Hensat nih kan kalau ke mall begitu juga. Susah kita udah beli-beli lagi sekarang. Beli itu pikirannya ya nantilah gitu. Mungkin kalau
yang sudah ada dapat bonus segala macam kepikiran tuh mau belanja gitu kan. Kang kopi ya, ngopi aja ya. Kita ngopi juga kan sasetan sekarang. Sampai Makanya ada khusus ngambang. ada pengabdi sasetan gitu kan. Sasetan. Bisa setan. Jadi kalau mall penuh itu karena lebih ke sana gitu. Lebih ke tempat gaul. Nanti ya kita lihat aja bubble-nya, mudah-mudahan sih nggak sampai bubble ya. Jadi artinya justru kondisi ekonomi harusnya lebih membaik gitu ya. Mudah-mudahan. Hanya saja memang yang kemarin kita pernah bahas kan, waktu naikkan BBM, komentar pemerintah, adu domba nih. Ini seperti adu domba ya. Ini karena subsidi yang salah sasaran. Subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang kaya gitu kan. Kan gitu. Tapi keluar juga subsidi itu BLT. Enggak, sekarang begini juga Kang. Ini saya dosen nih. Saya berusaha untuk memberikan sesuatu kepada negara saya. Caranya apa? Gue BBM pakai turbo dari dulu tuh. Sempet ganti ke Pertamax karena turbonya naik tinggi kan. Nah sekarang kan turbonya udah turun tuh. Cuma beda 1000-an sama 2000 apa? 1000 apa 2000 gitu sama Pertamax. Ya gue balik lagi ke turbo gitu. Jadi kalau ditanya, kan kadang-kadang suka begitu tuh. Kita kalau memberikan masukan kritis kepada pemerintah kan ditanya, lu udah ngapain aja buat negara? Lu udah ngasih apa aja buat negara? Suara Hensat gitu. ada ya. Ada, gue pakai turbo, nggak pakai Pertalite gitu. Nah tapi kan keinginan untuk memberikan itu kan juga nggak bisa langsung di stigma bahwa ada orang kaya makanya pakai turbo, nggak gitu juga. Begitu harganya naik ya gue mikir juga bos, gimana caranya ya akhirnya pelan-pelan gitu kan. Ada juga teman-teman yang mengkombinasi gitu ya, bukan mengkombinasi Pertalite dengan Pertamax, mengkombinasi naik kendaraan pribadi dengan kendaraan umum gitu akhirnya kan, atau ya kembali ke motor gitu. Itu yang membuat gue tuh nggak mau milih presiden. Gitu ya. Dan Tapi sampai tetap sekarang persoalannya dipakai kertas suara itu penting. pakai coblos 3-3-nya ya apa kayak. Oh, berarti menurut kamu Len nanti 3 nih. 3 lah. Siapa aja? Kan 3. 3. Paling banyak 4. Nggak mungkin 2. Oke. Menurut gua. Puan masuk ya. Kenapa? Puan masuk. Kata Pak Henry masuk. Kok Anies gak ada yang nyalonin ini kagak jadi kali. Sampai hari ini gimana? Gubernur sudah tidak lagi nih, ya kan? Efektif sudah selesai setelah paripurna DPRD. Sampai sekarang udah kagak ada juga. Gimana nih ceritanya, Bung Hensat? Nggak, sekarang kita balik nih. Itu ngapain Prabowo udah dicalonin sama Gerindra? Sementara yang lain belum. Kan baru dia doang. Ya, gampang aja orang itu partai-partainya dia. Suka-sukanya dia dong. Nah itu, Anies emang punya partai? Enggak, makanya dia nunggu aja. Jangan nggak ada partai loh. Oke. Tapi, pemirsa Bravos, ya dimanapun Anda berada, kemarin usai saya dari studio, itu ada kejadian penting tuh. Apa tuh? Ya. Selain keluar dari Anies menarik. keluar dari Tapi keren KPK ya, dia profesional sekali, jadi artinya nggak cari-cari kesalahan. Sekarang kalau nggak dikeluarin nggak profesional maksudnya gitu. Bukan begitu. Gimana? Nah itu membalik-balikan aja. Ya, jadi di tengah-tengah kita berbincang-bincang waktu itu, Bung Hensat, di tengah-tengah waktu itu, Anies udah keluar dari gedung KPK. udah ya? Kang Uli tahu tuh sebetulnya itu. Iya. Tapi nggak ngomong Kang Bukannya Hensat. kembali ke yang tadi deh daripada ngomongin yang udah selesai. Selesai, ya. Kenapa belum ada partai yang nyalonin Anies? Nah, Karena kalau menurut saya, Bisa jadi nggak ada yang nyalonin loh. sebentar. Kalau dalam buku saya itu, ini menunggu momentum. Jadi momentumnya harus baik kan. Kalau saya pengennya sebelum Anies selesai sebagai gubernur 16 Oktober lagi, itu sudah diumumkan. Sehingga kan kemarin kita bahas tuh, selesai baca pres lah dia gitu ya. Tapi kan kita lihat juga masih timbang-timbang cari momentum lah gitu ya. Sama Mbak Puan juga begitu cari momentum. Kalau itu Pak, buat gua Puan ya nggak perlu nunggu momentum, dia pengendali kok di situ. Ya, dia bisa tuh ya. Hebat. Bisa. Anies Udah, nggak usah Gua dia. nanya. Kenapa? Ya itu emang Sebagai- susah kan, dia bukan dia yang punya. bisa jadi Anies tuh nggak calon, nggak ada yang nyalonin loh. Ya itu bisa. Bisa juga kan? Udah saya pulang ya. tapi begini, kan bagi seorang Puan Maharani, pencalonan dia itu bagi saya semacam keniscayaan. Oh iya dong, Iya kan? harus dihormati. Makanya Iya, ngaco tuh ada dihormati, yang itu ngusulin fakta. jadi wakil tuh, gua nggak terima tuh. Jadi wakil kan, masa Puan Maharani dicalonin jadi wapres? Dia untuk capres dong. Dia ya kan? capres lah, dia punya boarding pas kok. Nah kalau dia Suara terbanyak.
Kalau nomor satunya Anies gitu, dia mengikhlaskan dirinya jadi wakil, emang kenapa? Ini gue suka. Nah, ini asik kan? Karena angka Anies Puan menurut Bung Hensat lebih tinggi daripada Puan Anies. Iya. Tapi kalaupun nanti menjadi Puan Anies, still acceptable, bisa diterima. Oh, kalau saya sih asik-asik aja. Asik-asik aja. Saya tuh justru pengennya bahwa yang paling penting ini gantian lah. Ganti. Jangan dipaksakan Ya. 3 periode apapun caranya gitu. Masa jubir MK bilang tidak dilarang presiden 2 periode jadi calon wakil presiden. Itu orang sadar nggak sih kalau dia tuh jubirnya MK? Artinya apa? Ujungnya ya, yang jadi filter terakhir hukum di Indonesia itu penegak hukum yang terakhir itu MK kan? Iya dong. Ini orang sih nggak usah sembarangan ngomong gitu. Makanya tuh kadang-kadang saya pikir, ini kenapa ini orang tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong begini ya? Jubir doang lagi. Pertanyaan. Itu harusnya disemprit itu sama ketua MK itu. Apakah ada kaitannya dengan ipar-iparan? Saya nggak tahu juga. Emang nggak boleh? Emang kenapa sih kalau Jokowi deh jadi cawapres? Emang masalah? Apa masalahnya kira-kira, Bung? Kalau Jokowi jadi Cawapres. cawapres. Dengan calon capresnya Prabowo, seperti banyak dibicarakan 2 hari terakhir ini. Gini, kalau menurut saya sih, ini tentang kewajaran dan kepantasan. Oke. Mestinya orang kalau sudah jadi presiden, ya, itu levelnya sudah bukan rakyat lagi. Levelnya itu dia itu seperti Negarawan. menjaga marwah rakyat, negarawan. Oke. Posisinya dia udah di atas. Jadi pada saat dia masih memilih sebagai wakil presiden, artinya emang pada saat jadi presiden itu dia belum siap. Dia belum menjadi pemimpin. Dia masih pemegang jabatan. Itu menurut saya. Apakah boleh? Ya boleh. Tapi Akan dihalangi nggak? Enggak. Apakah Hensat bisa menghalangi itu? Satu-satunya cara saya menghalangi kalau Pak Jokowi maju jadi wakil presiden itu, calon wakil presiden, adalah dengan tidak memilih, kan itu satu-satunya cara menghalangi, kan. Jadi rakyat Indonesia juga begitu. Jadi bagi Bung Hensat ini soal kepatutan ya. Kepatutan, kewajaran. tapi kalau dia maju cawapres kayaknya siapapun presiden menang gitu. Belum tentu juga. Menang lah. Saya sih yakin masyarakat Indonesia punya sebuah kekuatan yang Kang Ule tidak sadari. Kekuatan untuk memilih Kekuatan untuk memilih. yang baru. Karena Kang Uli nggak pernah memilih begitu. Faktanya nggak pernah nyoblos. Saya memilih untuk tidak memilih. Gini mesti Kang Ule. Kang Ule nanyanya gini. Itu kalau ternyata Pak Jokowi pengennya jadi wakil presidennya Anies, lu gimana gitu? Pasti lu jawabannya paling gue suka nih pertanyaan. Pertanyaannya paling gitu. Jawaban lu paling gitu tuh. Kang tiba-tiba mendadak suka. Saya belajar. Saya juga belajar pemirsa di sini bagaimana meng-create pertanyaan. Wah, kita tanyain dulu gitu. Gimana tuh Kang Ule? Kalau tiba-tiba Anies Jokowi. Anies Jokowi itu Kan gimana? Anda mengatakan waktu itu Bung Hensat bahwa itu tidak jauh-jauh amat tuh antara seorang Jokowi dengan seorang Anies Baswedan. Nggak gini. Ini saya jawab aja. Kalau Anies Jokowi, saya nggak akan milih Anies. Tidak akan pilih Anies? Nggak akan saya milih Anies. Anda tidak begitu-begitu objektif dong. Oh, itu justru objektif. Kan yang saya protes adalah kewajaran dan kepantasan. Dia melanggar kepatutan. Ini bukan tentang tokoh dan tentang loyalitas kan. Jadi kalau kemudian Anies merelakan dirinya, ya, atau maaf nih Mas Anies ya, melacurkan diri untuk menerima ketidakwajaran dan ketidakpantasan untuk Indonesia, ini kan nggak usah nyalon jadi Apa yang presiden. dilanggar? Nggak ada yang dilanggar kan, kita nggak ada yang Soal ngomong-ngomong, kepatutan. nggak ada yang ngomong langgar, nggak ada yang ngomong musola kan. Langgar atau musola. Tapi ini adalah masalah kepatutan dan kewajaran aja gitu. Oke. Lagian begini, kalau secara undang-undang itu kan memang tidak dilarang, tapi kan ada undang-undang memang yang membatasi presiden itu hanya 2 periode. Oke. Misalnya nih Kang Iwan, saya presiden 2 periode, amin dong, amin. Amin. Ya gimana? Oke. Kan gua golput. Oh ya golput. Kang Ule wakil presiden. Terus selanjutnya saya jadi wapres, Kang Ule presiden. Kan presiden itu cuma sebatasi 2 periode. Kang Ule berhalangan nih.
karena sakit atau ke luar negeri, kan otomatis saya harus jadi pejabat presiden, menggantikan wakil presiden. Nggak boleh dong secara undang-undang, kan saya udah 2 kali. Tapi ada predikat di depannya pejabat, sifatnya sementara. Iya, tapi kan tetap aja presiden. Nah, itu kan agak membingungkan tuh. Tapi nggak logika lu gue setuju. Tidak ada yang dilanggar, tapi di atas hukum itu sesungguhnya kan hukum itu menjadi bagian dari etika kan dalam filsafat itu. Persis. Nah, etika yang disebut tadi kepatutan, kepantasan itu yang dilanggar. Karena dengan mengubah jadi wapres kan sebetulnya MK sudah memberikan ruang kepada presiden 2 periode siapapun itu untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi pembatasan 2 periode itu kan sesungguhnya mematahkan melanggengkan kekuasaan. Tujuan utama reformasi itu membatasi kekuasaan presiden hanya untuk 2 periode. Jadi nggak usah diakal-akalin gitu. Loh, Pak Jokowi kan sudah melakukan banyak hal bagus, iya. Setuju kalau tidak yang membantah menyangkal. Tapi ya gantian gitu. Seperti pada saat kita memilih dia untuk menggantikan SBY. Oh itu tapi 3-3-nya ikut, lucu ya. Para bekas presiden tuh. Jadi wakil semua lagi. Jadi Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega. Head to head tuh. Jadi kira-kira gimana tuh pasangan yang ada itu adalah Coba kita simulasikan. Puan Megawati lawan AHY, SBY, Gibran, Jokowi. Keren. Nah. Seru nggak? Gimana? Wah ini. Gimana kalau Pak Andika sama Pak Sigit maju juga? Itulah. Enggak pernah terpikirkan kan itu kan? Tapi yang paling seru kalau Bung Karno sama Pak Harto ikutan juga. Keputusannya juga lawak kan. Kita lawak aja. Tutut sama Dandi gitu ya. Ya ampun. Coba kalau kayak begitu. Ya enggak lah ya. Enggak lah ya. Mudah-mudahan lah. Tapi gue sih yakin Jokowi nggak akan quote unquote menurunkan kelasnya menjadi cawapres. Yakin gue. Iya, tapi sekarang ini dia nggak berhenti kampanye tuh gimana tuh? Wajar lah. Gitu ya. Tidak ingin dilupakan. Bukan, posisi kita lagi sulit secara ekonomi. Apa hubungannya sama dia terus-terusan kampanye? Itu kan mencari legitimasi. Politik itu adalah seni pertunjukan kalau di mata gue. Ini luar biasa. Luar biasa. Seni pertunjukan. Iya. Pantas pakai baju kemeja Hermes. Kok Hermes ya? Kan nggak kelihatan ya, pemirsa ya. Kita sebut aja ini. Salah satu pesan terakhir Jokowi beberapa hari lalu mengatakan kepada relawannya. Nggak usah. Kalau pesan terakhir itu pesan pesan terbaru. Pesan terbaru. Yang paling akhir kita dengar maksudnya sejauh ini pesan terbarunya kepada relawannya agar penting mempertimbangkan calon ke depan itu yang bisa dan memang mau melanjutkan program pemerintah sebelumnya, program dia kan gitu. Iya. Itu kan pandangan seorang negarawan juga bukan? Iya itu negarawan, tapi ini negarawan lucu ini Pak Jokowi ini. Jadi kalau secara politik kan memang kalau dia udah terpilih harusnya relawannya kan dibubarkan. Nah ini kan tetap dipelihara. Dan di ujung masa jabatan mestinya ya. Jadi sih ya Pak Jokowi pasti lebih tahu kan tentang presiden-presidenan. Kalau saya kan melihatnya dari luar aja. Itu tuh bukannya sebaiknya dia deketin parpol ya. Deket ke parpol gitu. Supaya apa? Ujungnya nanti kan dia mesti ada satu lagi tuh. Pertanggungjawaban masa kepresidenan dia gitu kan. Kalau dia jauh dari parpol terus nanti jadi kayak Habibie tuh gimana? Ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR ya. Dia lebih dekat ke relawannya loh. Bikin musra rakyat tuh ya. Itu tajir loh. Gimana keputusannya? Musra itu ya? Menyerahkan kepada Pak Jokowi juga? Belum kan baru sekali. Kan katanya mau ada di 34 provinsi. Pak Jokowinya namanya ada di situ gitu. Anies ada di situ. Oh ada semua dimasukin situ. Oke semua ya. Tapi kan maksudnya terlihatnya gini loh, waktu dia maju, dia punya relawan banyak, tapi tetap aja yang memegang tiketnya adalah partai politik. Harusnya kan dia balik lagi ke sana. Tapi gini, ini saya ajak diskusi. Kang Iwan, Kang Ula ingat nggak waktu 2013? Iya. Itu
bila ada pertanyaan, kira-kira siapa yang mau menggantikan SBY? Itu sulit sekali dijawab Sulit, karena betul. namanya Iya, adanya betul. Prabowo Iya. atau Megawati. Megawati. Tapi coba sekarang, namanya banyak loh. Siapa yang menggantikan Jokowi? Banyak, gitu ya. Kelihatannya Bagus dong, Jokowi sukses dalam hal Ya, sukses. melahirkan kader-kader. kader-kader baru dan kelihatannya bikin seolah-olah jadi presiden gampang gitu. Menggampang. Dan ada mengatakan gampang jadi presiden kan? Iya kan saya udah bilang kemarin. Dapat Yang susah itu kursi. jadi calon presiden. Calon presiden. Gak ada partainya. Tapi bukan berarti standar presiden diturunin kan? Enggak dong. Maksudnya gimana? Ya karena terlihat kelihatannya gampang nih ya. Jadi semua orang tuh, gue bisa juga nih jadi presiden nih. Gitu, enggak gitu ya? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu adalah siapa yang bisa mengangkat penonton. Iya, iya. Bukannya begitu. Kalau menurut gua, Sebetulnya begini, ini saya perbaiki sedikit quote-nya. Saya paham. Tapi dalam politik itu adalah bisnis harapan. Jadi pada saat ada kontestasi politik, yang harapannya paling bisa diterima oleh rakyat, dia yang menang. Jadi bisnis harapan tuh kan. iya. Nah, kan tadi bilangnya adalah seni pertunjukan, bisnis harapan. Nah, situ ayo ngomong. Bisnis harapan coba dikatakanlah diwujudkan melalui seni pertunjukan. Ya. Terus kalau menurut Kang Iwan apa tuh politik itu? Ini kan tadi seni pertunjukan, gue bilang bisnis harapan. Bisnis harapan coba diwujudkan lewat satu seni pertunjukan untuk menghasilkan keuntungan. Dia nyimpulin doang, curang. Curang. Ini kan kira-kira begitu, Iya, iya. bahwa ujung-ujungnya kan sebenarnya ada soal hitung-hitungan benefit or not benefiting for me kan gitu kan. Ya, capitalism. Ya, ya. Ini maaf nih Orang di Indonesia, faktanya Bung Hendra tadi ada 40 orang terkaya. Iya, 40 orang. Itu terjadinya kan paling tidak kebetulan dalam masa 10 tahun terakhir kan. Iya. Dan kelihatannya Apakah itu juga berarti tambah. kapitalisme tanda kutip Iya. di Indonesia semakin subur sekarang, yang dimungkinkan oleh sebab gitu adanya kata infrastruktur yang tanpa disadari menguntungkan mereka yang menjadi para pemain besar. Iya, akhirnya kan ke sana larinya ke kapitalisme, ke penjajahan ekonomi gitu ya. Tapi sih saya melihatnya memang paling susah itu mewujudkan sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini Kang Iwan, ini saya mau OT nih Kang Ule. Pemirsa, saya tuh mau nanya nih sama Kang Iwan. Itu punya suara berat kayak gitu. Gimana ceritanya tuh? Asik. Coba lu lagunya My Way dua baris aja. Itu asik tuh katanya. Coba dong kasih dulu. Gini Kang, kalau itu caranya gimana tuh? Kalau itu pertama ada dua syaratnya. Iya, iya. Yang pertama Hensat main gitar. Uish. Iya dong, yang main musiknya. Terus nanti bait pertama dan bait kedua itu gantian tuh Kang Uli sama saya. Enggak, tapi itu pernah dilatih nggak punya suara Nggak tahu, berat? adanya begini Om. Yang Itu keren banget loh. Enggak lah, enggak. Yang Tua dulu syaratnya. Nah, tua dulu bener, tua dulu. Mungkin lo juga ini suaranya Tua dulu. Tua. itu hebat ya, emang punya suara begitu tuh asik gitu. Kalau bayangkan ya, kalau Tapi nggak bisa dekat sama Anies, mendingan suara lu kayak gini. ini kalau Kang Iwan kan dulu ada Pak Sambas ya. Ya. Pak Sambas itu kan juga suaranya keren. masa TVRI. Ya, terus kemudian pada saat dia mengomentari pertandingan itu kan kita tuh bukan terpana pada pertandingannya saja, tapi juga terpana pada Iya. suaranya dia itu. Itu Beliau dulu reference lah buat kita yang berkiprah di dunia, katakanlah bercasting ya pada masa itu Kang Uli ya, pada masa itu saya ingat. Tapi saya belum lahir tuh kayaknya waktu itu. Oh iya, belum. Iya, kabar. Belum deh. Ini. Sambas. Gua waktu Westerling masuk. Kebetulan aja menjawab sedikit pertanyaan Bung Hensat. Iya. Kebetulan pada masa itu beliau termasuk salah satu orang yang menyatakan saya lulus menjadi jurnalis dan menjadi reporter. Di VRI. Iya, kebetulan. Nggak tahu apakah karena kebetulan merasa
Mas Iwan tuh dulu ini abang Jakarta. Iya, tahun Tahun 4. Lu Bang Jakarta. Tahun 4. Pada kan 4. enggak. Bercanda. Lu nggak diincar PKI waktu itu. Bang Jakarta tahun 4. Tapi terpilih ketika masih sangat junior. Pada itu nggak ada batasan umur. TVRI ya dulu top. Ya gue kebayang kalau dia jadi Abang Jakarta kan dengan suara beratnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus waalaikumsalam. Terus udah bye-bye. Kan Abang Jakarta gitu kayaknya. Menurut lu demo terus nggak? Nah, Oh ya, ini sorry, melenceng sorry, kemana-mana sorry, kan. sorry, Dikira sorry. kita Menurut lu lupa. demo lanjut nggak? Menurut gua sih nggak. Ini waktu saya jadi mahasiswa ya. Tahun 70 ya? Enggak. Barang Hariman kan? Enggak, gue 98. Gini, menurut gue akan terus batasan kuliah, perkuliahan di gitu. di universitas itu Gitu-gitu. itu 4 kali absen. Nah, ini kan perkuliahan Absen baru mulai ikut nih. Oke. Jadi minimal tuh ada Oke, 1, 2, 3, masih ada 3 minggu ke depan tuh. Kalau dia mau pakai bolos ya. Tapi hitungan gua enggak. Eskalasinya turun. Hitungan gua ya. Oke. Kenapa begitu? Oh, Kalau gue setelah 3 minggu ke depan, ya itu akan turun karena kan jatah absen datanya. udah habis Iya. gitu. Nggak bisa bolos lagi kan gitu kan. Bolos lagi Oke. kecuali ketemu dosen yang mana-mana aktivis kayak gue nih. Jadi kalau ada mau kemana menyuarakan suara hati rakyat tuh silakan gitu. Didukung. Karena Kalau gua ngelihat tidak ada masyarakat lain ya. Kan kemarin ada 212 ya, PA 212. Kalau gue tuh tekanannya sebetulnya dari kelompok ibu-ibu. Kalau emak-emak sudah bersuara, mau dosen, profesor, doktor Henry Satrio sekalipun, Kalah sama mama. karena ini kan persoalan perut. Oke. Yang kamu mulai baca terakhir ini bukankah tadi ada mulai muncul Eskalasi katakanlah gitu. support dari kalangan mama? Iya, tapi belum sampai ke action. Oh, oke. Menurut saya dengan ini satu lagi kamu ya. gimana? Yang sudah terjadi juga mirip 98 ini waktu 98 tuh start pertamanya itu kan Makassar tuh. Tuh. Makassar, Medan, Solo, baru Jakarta. Baru Jakarta. Solo, Jogja, Jakarta. Nah, ini Makassarnya udah, Medan juga sedikit gitu. Saya sih nggak ngarepin ada reformasi jilid 2 enggak gitu ya. Tapi maksud saya harusnya kejadian-kejadian ini justru dibuat menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. Itu gue setuju tuh. Ini persoalan perut selesaikan dengan kebijakan untuk perut. Bukan nyiptain isu-isu untuk melupakan Biorka lah apa gitu. 3 periode lah gitu-gitu ya. Jadi buat gue ini urusan perut selesaikan. Perut. Tapi itu kan udah dibagiin tuh BLT itu. Iya. Pertanyaannya adalah tekanan ekonomi ini selesai dengan itu nggak? Iya. Apalagi kan kita mau G20 ya. Kalau ada tiba-tiba demo-demo ini kan begitu. rem darurat kalau buat gue ya. Kayak rem darurat tuh begitu inflasi naik, suku bunga naik, itu kan rem darurat. Nah, tekanan itu kuat nggak tuh rakyat? Iya. Ketika PHK di sejumlah perusahaan ada gajian yang tanggal 45, Iya. Tambah lagi Saya kan. tahu tuh ada ya perusahaan. kan? Ada layoff yang mulai Betul. dilakukan. Betul. Dengan uang yang dicicil 5 kali, 8 kali, 11 kali. Ya sementara Itu kan terjadi. aparat-aparat menunjukkan tingkat ekonomi dia yang justru di luar bayangan masyarakat gitu ya. Iya. Kan kemewahan yang dipertontonkan. Jadi kalau pengusaha hidup mewah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pengusaha hidup Wajar. mewah nggak apa-apa. Tapi kalau pejabat pemerintah hidup mewah nggak boleh. Buat gue ya mendingan jadi pedagang lah. Jangan jadi pejabat. Jadi pejabat. Jadi pedagang. Bukan berarti pejabat nggak boleh kaya. Kaya warisan segala macam boleh-boleh aja. Tapi jangan kaya karena setelah menjabat gitu. Iya, tidak sepantasnya lah Oke, menjadi setuju. seorang pejabat publik mengembalikan kayak tadi. Tidak dilarang presiden jadi cawapres, tapi tidak patut. Patut nggak, wajar nggak gitu kan. Nah, selanjutnya, topik selanjutnya itu yang kemarin tuh yang dibebasin 23 koruptor tuh. Iya. Kelihatannya kita permisif sekali ya. Sama para koruptor itu. Karena kan Pak Jokowi juga
Ada mengatakan waktu Pak itu Jokowi sikapnya terhadap pembasmian korupsi biasa-biasa saja. Komentar menurut saya Bung Hensat waktu itu. korupsi dan demokrasi itu bukan jadi level pertama pembangunan dia tuh. Dan dia sudah membuktikan dengan tidak menempatkan pemberantasan korupsi dan demokrasi sebagai level pertama, dia bisa terpilih 2 periode kok. Oke. Kalau Kang Iwan ingat, di ujung waktu itu masa jabatannya dia, itu kan undang-undang KPK ada tuh. Dan dia menolak mengeluarkan perpres kan. Iya. Akhirnya terpilih juga 2 periode gitu. Jadi memang masyarakat itu Permisif. sesuai apa yang disampaikan oleh Kang Ule tadi, satu permisif, yang kedua yang penting perutnya terjaga gitu. Tapi sekarang apakah pemerintah pada posisi secara keuangan sama seperti pada masa itu ketika menjelang akhir masa periode pertama Presiden Jokowi kuat untuk membuat rakyat perutnya aman gitu atau nyaman? Waktu itu Saat ini mungkinkah sama situasinya? Iya, waktu itu solusi pemimpin yang barunya nggak ada karena munculnya Prabowo lagi gitu kan, dan itu cuma 1 orang. Bahkan Sandi juga ditetapkan terakhir gitu ya. Makanya wajar juga kalau saya mencurigai kemarin itu sebetulnya calon boneka juga tuh gitu, karena sekarang masuk ke pemerintahan kan, apapun itu alasannya lah, mau pemersatu segala macam kan, dia mereka aja bikin cerita gitu ya. Tapi kembali lagi ke korupsi, memang misalnya jadi anggota DPR nggak perlu SKCK misalnya. Kalau tadi ada dugaan calon boneka segala macam, berarti bisa jadi kalau Anies nggak dicalonin, kemarin Anies tuh dibikin boneka aja rame-ramein. Oh iya kan, makanya saya kemarin atau nanti gini, sulit kalau Anies jadi calon boneka karena terlihat sekali masa akar rumputnya gitu. Ya, tapi kalau nggak dapat tiket, ya itu yang saya tulis di Detik kan. Itu sih saya cuma mengamplifikasi tweetnya Andi Arief aja, Demokrat. Waktu itu kan Andi Arief bilang ada yang ingin menjegal koalisi untuk mencalonkan Anies Baswedan gitu. Kalau saya melihatnya, kalau Anies Baswedan sampai gagal mencalonkan diri sebagai presiden, itu point fingersnya semuanya ke Pak Jokowi nantinya. Apalagi ada isu 3 periode, kemudian ada isu, bayangin aja PSSI ikut-ikutan takut sama Anies Baswedan. Betul. PSSI, dia bilang JIS itu tidak standar FIFA. Padahal yang bikin... Gue setuju Kaisang kalau itu. FIFA, kenapa? Kalau JIS itu jadi singkatannya Jawa Barat. langsung dipilih. Sekarang begini. Pinter ya Kaisang tuh. Iya. Lucu. Pak Kansari yang kepilih itu kan becek tuh. Kenapa? Gara-garanya karena nggak ada tutupnya. JIS itu atasnya ada tutupnya gitu ya. Nggak standar FIFA gitu ya. Karena kalau main bola itu harus panas gitu kali kalau kata PSSI itu. Saya bingung. Kenapa pilihnya di Jawa Barat dua-duanya? Apaan? Yang deket kali, kan ongkosnya nggak mahal nontonnya. Saya nggak ngerti, dan itu juga kan katanya ketua umum PSSI mau maju Jawa Barat ya. Kan bener, Iwan Bule mau jadi. Kan pernah jadi PLT Jawa Barat. Enggak, memang benar dia maksudnya ini ada hubungannya dengan itu. Dia pilih Jawa Barat semua karena dia mau nyalon gubernur. Ya akhirnya kan pencitraannya itu kan disambung-sambungannya ke sana. Gitu. Sebetulnya kan pertanyaan Kang Ule itu, kalau mau deket-deketan ya, Jawa Tengah juga deket dari Jakarta, 5 jam selesai. Atau yang langsung, kan ada juga stadion yang bagus tuh, Bali itu bagus tuh, Bali United tuh, terbangin aja ke sana. Gitu kan, Jawa Barat kan. Kang Iwan Bule mau dada-dada tuh di setengah stadion sama warga Jawa Barat. Kembali ke Anies gimana? Kenapa Anies? Enggak, tadi kalau nggak jadi katanya lu nunjuknya kan. Enggak, bukan gue. Ini kan sebagai analis komunikasi politik, itu rakyat bisa menunjuknya ke sana. Karena ketika kalau Ganjar nggak nyalon, semua telunjuk mengarah ke Ibu Mega kan. Gitu kan, itu kan sebetulnya nggak perlu jadi analis komunikasi politik tuh begitu, kan udah terlihat aja. Makanya sih menurut Tapi saya. kenapa ya Joko? Menurut lu ya? Kenapa kalau Anies nggak jadi capres, kenapa arahannya ke Jokowi ya? Citra calon presiden satu-satunya yang berseberangan sama Jokowi, walaupun kemarin gue udah bilang kan, gue nggak yakin nih Jokowi sama Anies berseberangan, itu adanya cuma di Anies, gitu. Padahal begini, kita tuh kan udah pernah, kemarin udah kita bahas juga tuh, contohnya kan SBY dipersilahkan Ibu Mega maju, Jokowi juga gitu, dipersilahkan SBY maju. Mestinya sekarang juga begitu, siapapun mau maju silakan asal ada tiketnya. Gitu. Sehingga dengan demikian Jokowi bisa dipandang sebagai negarawan. Orang yang berhasil, negarawan berhasil
menelurkan atau menghasilkan kader-kader kan, pemimpin nasional. Oh tapi kan waktu itu Ibu Mega mempersilahkan Pak SBY, karena Pak SBY udah ada kendaraannya. Iya. Loh iya, kan itu salah satu cara mempersilahkan pemilik tiket untuk memberikan kepada siapapun tiket itu, gitu kan? Nah, itu ada statementnya Jokowi mempersilahkan. Iya, ini kenyataannya. Mempersilahkan ke semuanya. Tapi kan itu tadi kan, kita ini kan berada pada batasan kritis kan. Apa yang disajikan itu kita tangkap dan kita kritisi karena kita punya akal sehat kan. Why-nya gitu kan. Kenapanya itu kan selalu kita tanyakan lagi. Gue nunggu itu kenapa koalisi Nasdem itu satu belum diumumkan. Ya. Koalisi resminya belum ada tuh pengumuman dia. Yang kedua, bener nggak sih dia nyalonin Anies? Ya, nunggu momen kali ya. Nah, kita lihat aja. Kembali momentum ya. Apa itu? Ya momentum itu saat yang paling tepat kan. Iya, momentum itu apa? Momentum itu adalah titik Anda tinggal landas. Itu gue tahu, tapi momentumnya apa? Oh, momentumnya Anies apa untuk dicalonkan? Kalau menurut gue sih balik lagi ke preferensi kesepakatan 3 parpol itu. Yang gue takutin itu bukan yang gue takutin ya. Ini menurut gue. Kenapa nggak dideklarasikan? Karena ada kesepakatan yang belum disepakati. Misalnya tentang siapa yang jadi RI 2-nya, gitu kan? Pasti kan itu tarik ulur tuh. Ya. Terus kemudian yang kedua, misalnya kesepakatan siapa dapat apa nanti kalau Anies menang. Ini kan politik, itu kan pasti diperbincangkan. Itu di breakdown dengan detail barangkali Gitu. ya. Saat Dan- ini itu agak Ya, alot tarik ulurnya. dan last but not least, konflik P3 itu pasti jadi penghitungan karena kan ini kan begini ya. P3 di tangan Suharto Monoarfa punya konsultan politik Kang Eep kan, yang notabene sangat mungkin menyarankan Suharto yang kebetulan didukung oleh akar rumput P3 Ya. untuk bersama Anies Baswedan. Nampaknya ada juga yang tidak terlalu suka nih skenario penyeberangan P3 ke Anies Anies. Baswedan. Makanya kemudian terjadi belah bambu. Tapi kan pertanyaan saya di Penggan P3 itu, gini loh, partai politik itu kan sebetulnya yang menjadi perekat itu adalah ideologi, ya kan? Ideologisnya Semestinya, mereka, iya. idenya mereka. Jadi kalau ada partai politik yang bisa dibelah bambu, maka ini kan jadi pikiran saya itu ada 2 nih analisanya kan. Jangan-jangan emang nggak ada ideologinya lagi. Atau? Terus kemudian yang kedua, ada ideologi cuma nggak dipahami gitu, sehingga kader-kadernya begitu dibelah mau. Kan ini sepele. Bayangin aja, ketua umumnya lagi di luar negeri, ini bikin acara sendiri, milih ketua baru gitu. Begitu cepat selesai seolah-olah. terus? Dan muncul semacam katakanlah rubber stamp dari Kumham kan. Dan Kumham langsung 4 Langsung, hari, iya. langsung beres. Super Jadi Express itu. kemudian yang salah satu ciri khas rezim ini itu ya, selalu menilai masyarakat Indonesia itu bodoh semua gitu. Yang Saya bilang Bung nggak tahu. Hensat nih ya. Iya, gue yang bilang. Jadi artinya dianggapnya masyarakat itu tidak punya pikiran kritis gitu untuk berpikir dan menjawab pertanyaan mengapa, Oke. gitu kan? Kan itu begitu aja, kan bukan Suharto aja nanya kenapa gue diginiin ya. Lu bayangin aja Mardiono One Team Press, sahabatnya Suharto Monoarfa. Kemudian dia bisa mengkudeta temennya sendiri, Biasa. biasa. Demi apa? Kekuasaan kan? Gitu. Jadi bukan demi yang lain-lain kan? Bukan hal baru sih. Bukan hal baru, tapi ini partai dulu berkali-kali dibelah bambu mau aja. Ya artinya. Zaman Orde Baru pernah waktu zaman Naro kan. Berulang kali itu. Terus kemudian waktu kemarin Romi dan Jan Farid. Mhm. Ya kan sekarang lagi gitu. Kembali ke soal itu ideologi, emang ada partai yang punya ideologi berbeda? PDI Perjuangan tuh. Semuanya Pancasila loh. Yang gua tahu ideologi. Oh, itu bukan kalau Pancasila itu berlandaskan landasan. Kalau ide si partainya bisa beda-beda. Kayak misalnya PDI Perjuangan kan Soekarno banget gitu. Kalau Golkar Apa tuh? Siapa? beringin banget. Beringin banget. Ada tuh, kalau gua tuh ngelihat pembeda ya. Kalau PDIP
Ya kita tahu lah di tahun itu Nah, dia ini- punya sejarah yang sangat Ini kuat. bagus nih. Artinya apa? Salah kalau kemudian partai politik kontestasi kompetisinya ya itu tidak lagi jualan ide. Yang ada sekarang kan kompetisinya partai politik itu jualan tokoh, elektabilitas gitu. Ujung-ujungnya transaksional ya? popularitas. Iya, dia ke sana larinya. Transaksional. Sebetulnya kan harusnya dia jualan ide dong. PDI Perjuangan gimana, PKS gimana, Nasdem gimana gitu kan. Itu kan yang tidak terjadi tuh. Ke depan. Kalau bertanya misalkan dulu SBY naikin BBM, PDIP protes gitu ya, sampai ada drama. Iya. Kan. Lalu orang mikir kan kalau PDIP berkuasa maka tidak akan ada naik BBM kan? Ternyata nggak juga kan. Nah ini kalau buat gue sih yang paling menarik nih akan menarik ketika pemilu itu yang ditawarkan. Kalau gua naik akan begini nih. Gimana protesnya PDI Perjuangan terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut PDI Perjuangan tidak sesuai dilakukan oleh Jokowi? Ini kan kerennya juga nih, pemerintahan Jokowi ini kalau ada yang kontroversi yang disaranin Bu Mega. Yang bagus Jokowi, yang kontroversi Bu Mega. Ini kan keren nih. Caranya gimana tuh canggih lah itu ya. Caranya PDI Perjuangan mengatakan ketidaksepakatan terhadap hal-hal kontroversial yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah tidak mendukung Jokowi 3 periode. Iya ya. Itu ultimate banget tuh. Ya, Anda sebagai petugas partai cukup lah. Gitu, 2 kali aja. Tak ada tawar-menawar lagi. Belum ada tawar-menawar. Tapi belum ada yang menawarkan konsep. Bahkan tokoh pun belum ada yang nawarin konsep. Iya, Termasuk Anies Baswedan. Maksud Termasuk kamu. Anies Baswedan. iya. Tapi kalau Anies kan berdasarkan handset tadi menunggu momentum kan. Ya apapun, tapi kan sebelum ditunjuk. Iya, sekarang begini kalau Kang Ule, dia belum resmi sebagai bakal calon presiden. Terus ngomong-ngomong, nanti kalau saya jadi presiden begini-begini, itu blunder ke dia tuh. Yang bisa ngomong gitu tuh kelasnya Hensat. Belum dicalonin, ngomong seolah-olah bakal dicalonin gitu kan. Paling kan yang dengerin juga ketawa-ketawa aja gitu. Oke. Oh, Hensat nih. Jadi nanti kalau saya jadi presiden, Liverpool main 5 kali dalam setahun di Indonesia kan gitu. Nggak pernah ada ya gitu partai yang meminta coba konsep lo kalau jadi presiden apa? Nggak ada ya. Ya kalau ditanya sama Kang Ule ke semua ketua umum partai, dia pasti bilang, oh ada sudah. Ada diskusi tentang itu kok. Dan mereka sudah menjabarkan, makanya ya kayak gitu kan. Iya sih. Makanya kita goblok lagi itu. Gitu aja terus. Iya mutar aja ya, nggak maju-maju. Tapi tidak pernah diketahui publik apa diskusi mereka terkait konsep tadi kan. Ya karena itu tadi, pada saat dia masuk ke kompetisi, penghitungan tarik-menariknya udah mulai, nanti kalau menang dapat apa gitu. Tapi nggak pernah kita bahas juga. Kalau kalah, kita mau apa kan pasti belum dibahas tuh. Kalau itu terus berlanjut kan seperti istilah yang kita pernah kenal dulu, ibarat beli kucing dalam karung kan, bagi rakyat terasa-rasanya kalau sejauh ini saya melihat akan terulang terus lagi. Iya. Tokoh nanti akhirnya dicalonkan ya belum pernah terdengar oleh rakyat konsepnya apa. Dia lalu kalau harus breakdown pencapaian pertamanya, katakan kan ada istilah dulu the first 100 days dia akan ngapain? Iya. Itu kan. Iya, Lalu iya. tahun pertama, terus tahun kedua, seterusnya 5 tahun pertama menjadi apa? Saya belum Kang Uli benar tadi belum pernah lihat ini. Belum. Bung Hensat. Dan memang justru beberapa calon presiden itu justru di downgrade sama masyarakat gitu, karena belum kenal. Akhirnya lu bisa apa sih? Ya. Puan Maharani adalah salah satu calon presiden yang sering banget digituin tuh. Lo bisa apa sih? Saya bisa ngobrol tentang kualitas Puan Maharani karena saya pernah, kayak saya dapat privilege, pernah ngobrol dengan Puan Maharani. Tapi bentar Bung Hensat, apa yang tadi Bung Hensat telah sampaikan sendiri bahwa ada katakanlah stigma itu di kalangan masyarakat terhadap seorang Puan Maharani, yang Anda ketahui Mbak Puan itu menyadari itu nggak? Dia menyadari. Ada downgrade Iya. di masa terhadap dia dirinya. sempat ngomong gini ke saya. Kenapa sih orang-orang tuh nyangkanya gue tuh tuan putri yang nggak mau turun ke lapangan, nggak kerja segala macam. Itu kita dengar dari Ya, kalangan dia masyarakat. bilang 400.000 suara yang dia dapatkan itu bukan karena dia leha-leha, dia turun ke masyarakat. Gitu. Itu suara terbesar loh. Iya. Di sebuah dapil. Iya. Ketika dia Dia dapatkan seluruh itu Indonesia. di seluruh Seluruh Indonesia Indonesia, paling besar. dari satu dapil dia seluruh Indonesia Iya, terbesar. 400.000. Oh, oke. Ini luar biasa tuh. Nah, itu mungkin karena ada apa sih namanya itu penilaian di awal tanpa prejudice ya. Prejudice. Ya. Nah itu gitu. Memang kan Biasa. Puan Maharani kan jarang tampil di televisi untuk memperlihatkan kinerja dan
ininya dia kan, bagaimana dia bisa memiliki ide-ide berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada atau para menteri yang ada. Yang terberat dari Puan itu cuman Apa itu? bukan naikin elektabilitas ya. Itu saja ya. Neken haters. Dia menurunkan haters tingkat ketidaksukaan. terhadap Itu dia. yang paling susah. Naikin elektabilitas mungkin tidak terlalu dengan mesin partai dan segala Oke, macam tidak oke. terlalu berat. Nurunin haters. Susah kan, kayak misalnya gini. Bule bisa apa sih? Nah, Harus elu yang nunjukin kan. Kalau gua mah misalnya digituin gitu ya, kan banyak juga tuh, tuh anak bisa apa sih? Tiba-tiba jadi Analogi nih, direktur gitu. kalau kita waktu masih anak-anak dulu remaja di dalam pergaulan, teman-teman bilang, lu bisa apa sih? Kalau main bola gimana? Nah itu kita gampang nunjukin lapangan bola kan? iya. Ya kita bisa ngegocek lawan, cetak gol, ya kan? Bisa instan. Nah di politik kira-kira kan itu berbeda kayak gitu. Makanya yang bisa dilakukan itu adalah memperbanyak dialog, ya, Persis. dan kemudian memperkuat keyakinan orang bahwa harapan yang dia tawarkan itu paling mungkin. paling Gitu. Oke. seni pertunjukan dan memelihara harapan ya. Ya gitulah. Ya, Indonesia ya. Oke. Memelihara harapan dan memelihara kewarasan. Ya. Oh itu susah. Kewarasan berpolitik. Itu ada buku bagus tuh. Apa tuh? Judulnya Momentum. Bukan. Judulnya berpihak pada kewarasan. Kewajaran. Kewajaran. Berpihak pada kewajaran. Ada buku baru bro. Apa tuh? Itu Profesor Sato Kohei. Itu buku baru. tuh. Jepang. Dia associate professor di Jepang. Bagus. Bagus banget itu. Yang menurut dia secara pandemik itu saat ini akan berkembangnya ekososialisme. Ini yang ngomongin pandemi ya. Saya boleh nggak pemerintah ngejelasin ke saya ya? Itu gimana sih urusan vaksin tuh? Waktu itu kita disuruh vaksin sekali 2 kali. Terus sekarang ketiga. nambah ketiga. Sekarang mau ada lagi keempat. Maksudnya gimana sih? Nanya boleh kan? Boleh. Bingung saya tuh. Dan pasti ada. Ini sebetulnya nih ada kaitannya sama bisnis vaksin apa benar-benar buat kesehatan sih ini? Mohon maaf ya. Bingung kan kita. Waktu itu karena sekali, 2 kali, tiba-tiba 3 kali. Sekarang Saya bicara 4 kali. 4 kali. Ini ngabisin vaksin atau gimana sih? Gimana tuh? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban ya? Nggak ada jawaban. Di sisi lain pernah ada berita sejumlah vaksin itu terpaksa dibuang karena terlanjur kadaluarsa. Ya, jadi ya kan. Ada isu orang ke luar negeri kan udah gak ada isu gitu. Peduli lindungi udah bagus macam. Jadi ngapain juga yang keempat? Iya tuh gimana tuh? Tahu lah. Anda jangan diam aja Anda tuh. Aduh, minimal telepon dong ke Bravos Radio nih menjawab. Yang ada di Priok ini studio kan. Iya, studionya di Priok. Jauh. Jangan lupa jauh. Kita nggak ada hotline ya? Sekali dong kita buka hotline ya. Boleh juga ya? Iya. Boleh nanti. Kita akan buka hotline. Betul, good idea. Atau begini, di YouTube-nya Bravos Radio itu, bila ada usulan atau pertanyaan terhadap topik di atas, Ya. atau topik-topik selanjutnya, ya Hubungi para Marina. hubungi. Para Marina. Hubungi itu dong, Kang Iwan, Bravos Iwan, gitu kan. Bung, andai kata terjadi nih, ternyata setahun dari sekarang didaftarkan di KPU, ini kan berandai-andai. Iya, iya. Nah, di sana ada spekulasi, sekaligus ada harapan. Bung. Benar Prabowo Jokowi, apapun keberatan sejumlah pihak, termasuk argumen dari Kang Ule tadi kan terhadap Jokowi, mantan presiden 2 periode, ternyata melanggar azas kepatutan dan kepantasan tetap nyalon sebagai cawapres. Terjadi nih pendaftaran Prabowo Jokowi. Kemudian sisi lain berhadapan dengan pasangan Puan Anies atau Anies Puan. Itu seru kali ya. Anda menganalisis gimana itu kalau itu terjadi? Ya, satu, kalau Anies Jokowi aja saya nggak akan pilih Anies gitu ya. Oke. Ini apalagi ada Prabowo Jokowi. Menurut saya ini dua-duanya masa lalu lah. Tapi kan kita nggak bisa tahan itu. Apa Di gimana atas cara kita- kertas dukungan bagi pasangan ini kan tentu datang dari Gerindra dan PKB. Per hari ini ya, kan. tentu juga para pendukung Jokowi terlepas akar mereka sebelum di mana. Kita tahu di awal-awal itu banyak sukarelawannya kan berasal dari katakanlah beberapa partai yang saya pernah tahu dari awal dia maju dulu itu kan sebagian termasuk PDIP, akar PDIP itu. Ya gini tapi Kang, kenapa pembatasan masa jabatan presiden itu 2 kali dan dia tidak boleh lagi mencalonkan? Oke. Supaya satu ada penggantian Ya. kepemimpinan, yang kedua calon pemimpin baru ini nggak lawan penguasa. Kalau Prabowo Jokowi itu yang kita lawan penguasa. Penguasa saat ini yang menguasai jajaran alat-alat Itu yang saya negara. maksudkan. Mereka punya kekuasaan, pemegang
eksekutif kan. Menghadapi pemilu di luar negeri yang saya tahu, terutama katakan demokrasi-demokrasi besar, siapapun yang masih berkuasa saat itu ya punya akses dan power segala macam untuk memastikan bahwa dirinya dan partainya akan menang. Itu demokrasi maju loh. Apalagi demokrasi kayak kita. Nah makanya. Lalu, Jadi makanya kalau tipis dong harapan Anies Puan sekalipun atau Puan Anies. Oh iya, karena yang kita lawan adalah penguasa. Nah itu dia. Pemimpin terbaik di Indonesia untuk urusan pemilu saat ini yang terbukti baru satu, namanya Megawati Soekarno Putri. Dia waktu itu penguasa, ya, mempersilahkan Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene membelot dari dia, melawan dia, dan dia bisa jurdil pemilunya. Itu luar biasa. Dia penguasa loh. Itu harusnya menjadi catatan sejarah. Itu makanya saya bilang Megawati Soekarno Putri ini orang yang luar biasa. Terlepas terserah lah yang lain-lain itu punya pandangan lain, menurut gua nggak begitu. Megawati ini perlu dicatat. Apakah kemudian seorang Prabowo yang Menteri Pertahanan, Joko Widodo yang Presiden Republik Indonesia, kemudian mendowngrade dirinya sendiri demi kekuasaan, kemudian jadi Wakil Presiden misalnya nanti terjadi? Apakah akan diam itu? Itu akan sama fenomena itu dengan apa yang terjadi di Rusia, Bung. Ketika setelah 2 periode Putin turun, kan Putin Perdana berkuasa dengan Menteri sama Medvedev. Presiden, Iya. Perdana Menteri Presiden. Tetapi mereka dua orang sangat dekat, bersahabat, dari partai yang sama. Penyiasatan sama, Putin turun menjadi cawapresnya, Medvedev naik jadi presiden. Setelah 1 periode kembali penyiasatan kan. Putin berkuasa selama-lama jadinya. Kenapa Putin berusaha untuk tidak kalah? Kan malunya itu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau maju jadi calon wakil presiden mau diem aja? Malunya lebih gede itu. Kalau dia turun berarti akan bisa berbuat banyak hal untuk memastikan dia, Prabowo dan dia sebagai pasangan menang dong. Oh iya, kalau dia sampai begitu kan itu akhirnya prejudice kita kan pasti prejudice akan kita, itu. iya. Walaupun kita ngerti Nggak yakin, kamu bahwa nggak yakin. Saya yakin Pak Jokowi mau jadi cawap. Iya udah amin. Nggak yakin. Walaupun Orang saat klaim ini lah. memang dia ini momennya dia tuh belum pernah dapat momen turun loh. Momen itu naik terus. Iya, dia belum pernah ngalamin itu. Gubernur presiden sekarang dia harus turun. Kalau mau turun bisa jadi jangan jauh-jauh dong turunnya jadi wapres. Tapi saya setuju. Saya juga yakin Pak Presiden Jokowi tidak mau, nggak ya? mau ya. Ini kan cuma rebutan aja. Jokowi punya masa yang demikian besar. Semua masanya Pak Jokowi mengatakan akan memilih presiden yang di-endorse oleh Pak Jokowi kan. Iya. Jadi cuma rebutan aja. Oke. Cuma rebutan. Yang memperebutkan nama Pak Jokowi itu pasti Prabowo. Iya. Karena dia udah punya tiket kan. Betul. Nah mestinya yang lain itu berebut direstuin Mega. Partai terbesar. Iya. Partai terbesar. Bu Mega kelihatannya pengen Puan. Pengen Puan ya? Yakin loh. Iya minimal per hari ini. Oh gitu. Ganjar betul sudah out of the box ya. Kelihatannya iya ya. Diskusi yang lalu kita mengatakan itu, sekarang firm dari sisi Bung Hensat, Ganjar out of the box, lewat nih. Iya, dan apalagi kejadian Mas Eko ini kan, itu pasti akan dipakai terus tuh. Iya. KIB nggak bakalan ya? Yang barangkali tuh. Tiket buat Ganjar dari KIB. Gini, gue tuh meyakini kalau Ganjar sampai berani keluar dari PDI Perjuangan, itu ada kekuatan yang besar banget. Iya, pasti Yang kalau itu. memang melindungi dan memaksa dia untuk itu. Super dahsyat mestinya itu Dia kekuatan. tuh digedein sama PDI Perjuangan loh. Iya, dari bukan setuju siapa-siapa loh. Masa dia mau mengkhianati PDI Setuju Perjuangan. kalau itu. Kan itu juga labelnya enak banget tuh kalau ntar pemilu tuh Ganjar pengkhianat gitu kan. Selesai itu ya. Selesai. Tapi sebentar, Bung. Dengan tadi Bung Hensat mengatakan Kang Uli bahwa Bu Megawati terlepas dari pro kontra pandangan BWP terhadap suara Megawati, dia telah membuat catatan, menurut saya catatan emas itu dalam konteks demokrasi Indonesia dan pendewasaan publik rakyat Indonesia. Dia legowo, mantan menterinya maju SB saat itu menjadi lawan dan bahkan mengalahkannya dengan jurdil pemilunya kan ya. Dia belum pernah mengalami dikhianati. Apabila Ganjar keluar, itu pengkhianatan luar biasa barangkali. Pengkhianatan luar biasa menurut saya juga itu. Dan gini, orang-orang yang meninggalkan Megawati nggak ada yang sukses bos. Dulu ada Roy B. Janis, Laksamana Soekardi itu kan. Nggak ada yang sukses apalagi Slamet Raharjo Jarot kalau saya nggak salah. Bikin Selamat ini. iya. Adanya. Iya si itulah. Eros. Eros kan bikin partai juga. Iya. Nggak sukses juga. Secara politik. Terus Bupati Kebumen, Wali Kota, Wakil Gubernur Rustri Ningsih begitu juga. Iya. Begitu juga. Jadi memang dia punya daya magis yang luar biasa nih.
Ibu Mega ini. Pantesan lu mendekat Semoga terus. panjang umur Bu Mega, sehat selalu. Pantesan lu mendekat terus ke PDIP. Oh ya, saya dekat dengan Kayaknya- sebagai akademisi dekat ke semua partai. Enggak, ke Puan, ke Puan, PDIP, ke PDIP. ya. Karena lu Itu nggak yakin makanya. kayaknya, mungkin karena mulai nggak yakin ya Itu- Anies dapat tiket ya. Bukan, itu karena privilege dan kemudian buat saya ini Oke. kesempatan baik untuk mengetahui dan mempelajari serta menikmati kualitas Puan Maharani sebagai tokoh bangsa. Tokoh bangsa, luar biasa. Anda melihat ada semacam katakanlah mungkin kesamaan atau kemiripan antara gaya seorang Puan Maharani dengan ibundanya yang mungkin terkesan slowly but surely gitu. Gimana, Bung? Puan Maharani itu sejak dalam perut ibunya itu sudah jadi pejuang. Bagaimana bisa? Ya, karena ibunya kan diuber-uber debar. Oke, oh Dia ya. ada di dalam perut ibunya. Jadi darah pejuang itu dia pahami bukan saja pada saat dia lahir ke dunia ini. Darah juang. Dia sudah- darah juang apa gitu. Dia sudah mendapatkan itu pada saat dia di dalam perut ibunya. Gue pikir lu kalau mau nyanyi lagu darah juang. Kalau itu saya setuju, Kang. Juang. Darahnya. Salah. Salah. Jadi Darah muda. darah pejuang, darah aktivis itu kedua-duanya mengalir dalam diri Puan Maharani ya, dari ibu dan ayahnya almarhum. Iya. Kang Oli sangat mengenal almarhum ayahnya itu. Iya. Almarhum Bang Bang Deka. Taufik. Bang Taufik Saya Kemas. dari tadi mikir tekanan ekonomi hari ini tuh luar biasa. Itu setuju Iya. Luar biasa. Akang seorang bagi Kang Ule. masyarakat. Ini pemirsa Bravos dimanapun Anda berada, seorang Sulaiman Sakit merasa tertekan secara ekonomi. Ini luar biasa. Publik, Jadi memang bukan saya. enggak, ini lu itu indikator publik. Oh, iya, Jadi kalau Nah, itu. kalau Sulaiman Sakit Itu sudah dia. merasa tertekan, artinya memang kondisi tidak baik-baik saja. Tai. Tidak baik-baik saja. Hari esok adalah milik kita. Lagu perjuangan, lagunya aktivis luar biasa, tapi tetap bergerak kita ini. Tanda kutip bergerak di level intelektual. Menurut saya bulan ini tuh penentuan. Apa tuh Kang maksudnya? Kang? Ini ngeri nih orangnya. Enggak, lama. secara Ini bahaya buat masyarakat sekitar Tanjung Priok nih. kalau bulan ini tuh dia masih bisa tapi begitu akhir bulan. Dalam konteks ketahanan tadi, Kang. Kanan tuh. Misalkan minggu depan ternyata uang sudah habis sama orang mulai berasa tuh 100.000 yang 3 bulan lalu sama 100.000 hari ini tuh berbeda tuh nilainya. Iya. Itu ada tekanannya kan? Iya, betul. Iya. Oktober Pertalite habis. Apa yang terjadi dengan gas? Apa yang terjadi dengan listrik? Itu kan udah ada tuh kebijakan baru tuh. Iya. 450 dihapuskan kan? Dihapuskan. 450 Jadi dihapuskan, tidak ada lagi katakan klasifikasi atau kategorisasi kelas untuk listrik untuk rakyat miskin. Iya, nggak ada. Jadi Nggak ada semuanya lagi. dipaksa 900. Saya bayangkan ya tekanan-tekanan itu terjadi. Iya. Saya melihat yang Kang Oleh maksud itu real, Bung. Sekitar Priok ini ada pasar terdekat. Seseorang saya ketahui, seorang ibu atau bapak, pasangan suami istri rumah tangga, bawa uang ke pasar 50.000 itu betul-betul nggak bawa apa-apa pulang. Hanya bahan-bahan dapur biasa ya. Iya. Dan itu kita perlu lihat 1 bulan Kang ke depan. Kalau Kan itu kan kejadian kemarin. Akhir bulan ini akan mulai terasa tuh. Itu gaji dosen naikin dong. Gaji dosen. gaji dosen. Sebentar, masih berharap gaji dosen. Iya, Seorang dokter Henry Satrio diundang ke sana kemari jadi pembicara. Sampai diundang Liverpool kok. Diundang Liverpool, Itu ke Ukraina. saya menyuarakan teman-teman dosen saya. Oke. Kalau teman-teman penyambung dosen- lidah nih, penyambung lidah. Ya, kalau teman-teman dosen sejahtera, Oke. saya juga ikut sejahtera. Paling enggak Gitu kan? tiap saat hebat diundang atau ngopi spilling, sana, ya kan? ngopi sana, ngopi sini, spilling over itu nanti. Berat loh ekonomi. Sungguh ya kan. Kalau saya ngukurnya itu. Betul. Ini goblok-goblokan nih ya. Sebagai ahli media nih goblok-goblokan. Kalau banyak kasus-kasus tidak penting dan di blow up, itu nunjukin bahwa ada tekanan Yang luar ekonomi biasa. yang luar biasa. Supaya rakyat lupa terhadap Misalkan ada di periode yang dulu, bis BBM ada kolor hijau, ada ini nggak penting kan? Zaman dulu, betul. Ini nggak penting. Betul, nggak penting. Ya. Jadi tekanan ekonomi ada Biorka, ini nggak penting kalau buat gua nggak penting. Berarti bentar lagi ada lagi nih yang Nggak lucu-lucu. tahu apa kayak gitu. Oh, mungkin biar kap berkolor hijau. Nanti kolor hijau, ada kuntilanak apa tadi? Pengabdi sasetan. Pengabdi sasetan. Nggak bisa setan. Jadi
nggak tahu, nggak penting. Selalu tapi di negeri ini ada inline itu tuh. Ini bagus, ntar gua tweet ya. Tweet saya Bagian part yang tadi ya. Iya. Selalu tuh berbarengan. Entah Ya. kebetulan, Itu entah dia. by design ya. Ini luar biasa ini. Memang kalau salah satu tokoh bangsa ya, Herme. begitu tuh. Ini kan Baju Hermes. Ahmad Sudirman TB Ahmad Sudirman. Ini juga TB Sudirman Sakib. TB-nya TB itu apa? tokoh bangsa. Tokoh bangsa. Toko buku apa? Toko Toko bangsa. bahan bangunan. Tokoh bangsa. Jadi gini, Kang Ule, Kang Iwan, saya mengharapkan apa yang kita perbincangkan hari ini, kalau bisa nanti kapan-kapan ini dibikin itu loh, apa namanya? Kalau di museum tuh apa namanya? Diorama. Diorama. Minggu depan ada Alvito Dianova. Diorama itu. Jadi kita bisa diingat sebagai salah satu penggerak dari Priok nih kan? Dari Priok untuk Indonesia. Minggu depan ada Pemret Detik. Nah, lewat laut ini ya. Tapi jangan berenang. Nah. Bisa berenang kan? Ya, kita ada di waktu itu kan di pulau yang gegap gempita itu. Udah nggak usah dicari ya. Wah, di situlah kita. Kita ini diskusi intelektual yang mudah-mudahan sumbang sih pemikiran dari seorang Dr. Henry Satrio. Ya, dan Kang Iwan serta Kang Ule. Kita dengan sangat rendah hati mengakui bahwa kita hanya bisa memancing, membuat seorang Dr. Henry Satrio mengeluarkan semua isi muatan-muatan intelektualitasnya. Amin. Oke, Kang. Jadi kita bagaimana, Kang? Kita akan lanjut dalam diskusi mendatang ya. Hidup Kang Jol Ule, Matip. Hidup Bung Jol Matip. Henry Satrio. Tapi kesempatan yang akan datang next time dimulai dengan Bung Henry main dong. Hari-hari esok adalah milik kita, bersatu padu dalam demokrasi. Wah, asik kan? Akan ada lanjutannya. Kita akan bersama-sama lagi pada edisi mendatang Bravo Iwan. Untuk sementara dari kami, dari Kang Ule Sulaiman Sakib, jurnalis senior yang tentu saja Anda sudah sangat kenal, saya tidak perlu jelaskan lagi, dan Dr. Henry Henry Satrio. Satrio, Yang lagi. founder lembaga survei Kedekatan Merdeka! Saya Ahmad Sudan. Merdeka. Merdeka, bye-bye. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.